Maka pertobatan tidak hanya pertobatan batin, tetapi pertobatan tingkah laku, perbuatan. Jangan percaya kalau ada orang hanya ngomong saja tapi perbuatannya berbeda. Meskipun kitab suci juga sangat menekankan batin, barang siapa melihat wanita itu dan menginginkannya, dia sudah berjinah dalam batinnya. Kalau batinnya sudah jinah, ya, yang dicari, yang dilihat di media massa yang blue, perbuatannya ya kemudian akan blue. Tapi kita diingatkan oleh Yohanes bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rahasia apa yang Anda inginkan untuk kita bongkar hari ini? Banyak sekarang orang menyimpan rahasia. Bagi saya rahasia yang paling besar adalah rahasia tentang Tuhan pencipta kita, Tuhan penyelamat kita. Kitab suci bicara tentang perwahyuan. Perwahyuan dalam bahasa kerennya disebut revelation. Revelatio itu adalah pengungkapan rahasia. Yang tadinya tertutup, yang tadinya tersembunyi, yang tadinya ada dalam kotak, kemudian dibuka. To reveal, berarti itu melepaskan. Sehingga kelihatan apa yang di dalam kotak itu, apa yang selama ini tertutup. Bacaan pertama berbicara tentang itu. Tuhan mengingatkan bahwa dalam perwahyuan Tuhan kepada umat di Israel itu melalui dua hal. Bahasa kerennya per factum dan per signum. Melalui perbuatan dan melalui tanda-tanda, melalui signum, sinyal, lambang-lambang, atau melalui perkataan-perkataan, melalui narasi kalau sekarang orang mengatakan begitu. Tuhan mengatakan, bukankah aku yang membawa kamu keluar dari Mesir? Bukan aku yang telah menyeberangkan kamu ya, melalui Laut Merah, Laut Teberu. Bukankah aku yang telah memberi makan dan memelihara kamu 40 tahun di padang gurun? Dan Tuhan mengingatkan perbuatannya. Melalui perbuatan Tuhan menyatakan rahasianya bahwa Dia Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyelamatkan. Tapi Tuhan juga memberikan janji-janji. Ya, ini narasinya, bahwa kamu akan aku jadikan bangsa yang besar di atas muka bumi dengan segala kemegahannya, anak cucu, berkembang biak, makmur, dan seterusnya. Dan bacaan kedua mengatakan rahasia itu, yang terbesar itu menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Rahasia yang diwartakan, yang diramalkan oleh para nabi itu terpenuhi di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Dan seperti apa kehadiran Tuhan Yesus itu? Yang meliputi fakta dan narasi yang sudah diramalkan menjadi nyata sehingga kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan.
terjadi pada Injil bahwa Bunda Maria akan mengandung seorang anak yang diberi nama Yesus. Dan ini Bunda Maria tahu dari malaikat. Ya, kabar sukacita dari malaikat. Ya, ini pengalaman Bunda Maria mendengar kabar sukacita. Tidak hanya nabi-nabi yang ngomong, tidak hanya melalui mimpi, tapi Bunda Maria itu mendengar langsung. Ya. Dan disinilah kita harus hati-hati, begitu banyak kabar-kabar bohong. Jadi kalau orang mau tersesat mulai dengan narasi. Dan sekarang ini narasi begitu banyak yang kita dengar. Kebohongan-kebohongan itu luar biasa. Sehingga banyak orang yang tersesat karena ajaran sesat. Dan di YouTube atau di mana-mana itu banyak ajaran sesat. Dan kita harus pandai memilah ini sesat atau benar, ini bukan baik atau buruk. Sekarang banyak orang yang disesatkan dengan teknologi digital karena banyak orang yang bisa bebas ngomong, ya, bebas mengirim WA, bebas mengirim SMS, bebas membuat Instagram. Jadi handphone ini seperti kotak Pandora yang membuka banyak rahasia, tapi rahasia kejelekan, rahasia kebohongan, rahasia kesesatan. Bedanya apa gitu antara yang bohong dan yang baik dan yang benar supaya kita tidak tersesat dalam hutan informasi yang luar biasa ini? Ya, malaikat sudah memberi tanda. Bedanya cuma satu, jangan takut. Berita apapun yang menimbulkan ketakutan-ketakutan itu berita bohong. Kabar sukacita itu adalah yang benar. Kabar yang memberi kita sukacita. Sederhana kan? Dan ini jarang kita temukan dalam era digital ini, akun yang mengatakan tentang sukacita, damai sejahtera, cinta. Sebagian besar ketakutan-ketakutan, bahkan juga pewarta-pewarta tentang Tuhan mewartakan takut pada Tuhan. Tuhan itu suatu yang menakutkan, bukan suatu yang menggembirakan, yang mengancam kita dengan kematian, dengan neraka, dengan dosa, dengan kutukan, dengan segala macam. Ya. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, perjanjian yang penuh sukacita, memberi harapan, ya, memberikan suatu semangat hidup, memberikan suatu hal-hal yang positif. Dan inilah yang menurut saya harus kita sadari. Bagaimana membedakan yang sesat dan yang benar? Yang benar memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan kesejukan, ya, memberikan semangat. Nah, yang jelek selalu memberikan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, segala macam kegelisahan, ancaman. Ya. Dan menurut saya ini yang perlu kita sadari. Jadi kita harus cepat untuk menilai
Ini kabar buruk atau kabar sukacita. Dan disinilah Bunda Maria pun dia memilah narasi yang diucapkan malaikat. Ya, bagaimana mungkin itu terjadi, aku belum bersuami? Dia bertanya. Ya, kita butuh orang-orang yang mau bertanya. Ya, apakah ini berkat atau kutukan, ataukah ini benar atau sesat misalnya. Dan disitulah malaikat memberikan pencerahan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Bunda Maria menyetujui perwahyuan itu. Perwahyuan melalui narasi itu, kabar sukacita itu. Dalam batinnya dia kemudian memahami dan setuju. Setelah setuju, maka kemudian dia menyatakan kesanggupan untuk melaksanakannya. Maka pertobatan tidak hanya pertobatan batin, tetapi pertobatan tingkah laku, perbuatan. Jangan percaya kalau ada orang hanya ngomong saja tapi perbuatannya berbeda. Meskipun kitab suci juga sangat menekankan batin, barang siapa melihat wanita itu dan menginginkannya, dia sudah berjinah dalam batinnya. Kalau batinnya sudah jinah, ya, yang dicari, yang dilihat di media massa yang blue, perbuatannya ya kemudian akan blue. Tapi kita diingatkan oleh Yohanes bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Hati-hati, banyak orang yang pinter omong sekarang, pinter menarik massa. Bahkan menggunakan segala bentuk ketakutan-ketakutan untuk menggerakkan orang. Ini udah nggak benar nih. Bahkan dengan cara brainwashing. Tahu Anda brainwashing apa? Cuci otak. Bagaimana orang mencuci otak dengan Mama Lemon atau dengan Rinso? Bukan. Anda harus tahu. Ya. Cara mencuci otak adalah mengungkapkan sesuatu yang diulang-ulang. Sehingga Hitler mengatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang menjadi kebenaran. Ini yang harus Anda sadari. Jangan-jangan kita sudah di brainwash. Iklan menggunakan cara itu. Ya. Kafenol, 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 kafenol. Mama minta obat, minta kafenol. Amin, saudara. Betul, saudara. Ini cuci otak, saudara. Harus Anda sadari. Ya. Apa yang diulang-ulang terus-menerus, kebohongan itu menjadi kebenaran. Dan iklan itu menggunakan cara itu. Termasuk iklan agama, termasuk iklan ideologi. Nah, maka kita harus sadar bahwa kita punya batin dan kita punya perbuatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mukjizat terbesar terjadi ketika Bunda Maria sanggup melaksanakan. Mengatakan amin dan dia melakukan itu. Ya. Jadi jangan mengira mukjizat itu hanya dengan narasi-narasi, dengan cerita-cerita. Tapi mukjizat terjadi kalau kita melakukan. Dan itu nasihat Bunda Maria kepada siapa?
Ketika orang-orang dalam perkawinan di Kana dia menasehati apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki putraku Yesus Kristus, lakukan. Sehingga Yesus mengatakan, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka lakukan karena itu sudah dipesankan pada Bunda Maria dan itu juga yang dipesankan kepada kita semua. Apa yang dikehendaki Yesus lakukan. Karena mujizat adalah kehendak Tuhan. Mujizat membuka rahasia siapa Tuhan itu. Dalam Injil kita tahu bagaimana mujizat terjadi dalam diri Yesus. Belum pernah ada seorang nabi pun yang membuat mujizat sebesar Tuhan Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dihidupkan. Dan ini bukan narasi, tapi kita lihat kesaksian-kesaksian juga yang ditulis di dalam sejarah. Sejarah itu adalah kumpulan kesaksian-kesaksian. Bahwa itu sungguh terjadi. Dia mengampuni orang berdosa dan dia mengusir setan. Karena ini sejarah, anggap aja sudah menjadi narasi. Tapi ternyata sampai hari ini terjadi. Dalam nama Yesus kita mengusir setan, dalam nama Yesus kita mengampuni, dalam nama Yesus kita menyembuhkan orang sakit. Mujizat itu terjadi. Tapi Anda harus ingat, dalam nama Tuhan Yesus bukan namamu. Tapi Anda harus ingat kelakuanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak kali mujizat terjadi karena kita melakukan. Dan gereja melakukan itu melalui sakramen-sakramen. Nah, ini menjadi sangat penting gitu. Bahwa sakramen itu bukan narasi saja, cerita tentang Ekaristi, cerita tentang pengampunan dosa. Tapi ketika kita melakukan, terjadilah mujizat pengampunan, terjadi mujizat kesembuhan. Sangat menarik, dalam YouTube saya menemukan catatan dari Pendeta Benny Hinn. Anda tahu Pendeta Benny Hinn siapa? Pendeta yang sangat terkenal di Amerika dan di seluruh dunia karena kuasa penyembuhannya. Apa yang dikatakan Benny Hinn? Saudara-saudara sekalian, di gereja Katolik itu banyak penyembuhan terjadi. Lebih besar daripada di gereja-gereja lain. Kenapa saudara? Nah, dia aja ngomongnya kan kayaknya begitu. Karena di gereja Katolik percaya bahwa hosti kudus, sakramen maha kudus itu adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus. Hebat nih. Di gereja lain, hosti itu hanya lambang. Ya, hanya lambang. Maka di gereja Katolik yang meyakini, mempercayai dan menerima itu sebagai tubuh Kristus, tidak hanya percaya tapi mengimani. Antara percaya dan iman itu berbeda. Percaya hanya mengatakan ya itu narasi benar, ya itu cerita benar, padahal tidak benar. Itu baru percaya. Tapi mengimani berarti seperti Bunda Maria melakukan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Sering kita mengatakan, fiat voluntas tuas. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ya. Kehendak Tuhan selalu baik. Kehendak Tuhan selalu menjadikan semua baik.
Nah ini menjadi penting gitu. Catatan dari seorang Benny Hinn, seorang Protestan, pendeta. Yang belajar dari gereja Katolik karena Katolik itu lebih tua dari Protestan. Katolik sudah ada sejak abad pertama, Protestan baru muncul abad ke-15. Jadi Protestan itu ketinggalan 15 abad. Maka kalau saudara tidak menyadari bahwa kita ini lebih tua dari Protestan, lebih tua berarti harus lebih pintar ya, lebih tahu ya. Sedangkan Protestan baru abad 15. Sayangnya dia lupa ingatan. Yang 15 abad sebelumnya dilupakan. Sejarah dari bapak-bapak gereja sampai abad ke-15 itu orang Protestan mau menghapus semua. Melupakan sejarah. Orang yang lupa sejarah ada orang yang sakit ingatan. Itu dikatakan oleh Presiden kita Soekarno, jas merah, jangan lupa sejarah. Maka kalau kita sebagai saudara tua tidak tahu sejarah gereja itu bagaimana, Anda bertanggung jawab loh sebagai saudara tua. Baca sejarah gereja mulai dari para rasul, ya kita bersyukur uskup kita membongkar tentang siapa rasul Petrus, siapa rasul Paulus, ya bapak-bapak konsili. Sehingga kadang-kadang kalau saya lihat sejarah kita ketawa-ketawa, oh yang dipersoalkan dulu atau yang dipersoalkan sekarang itu dulu sudah dipersoalkan beberapa abad yang lalu. Bahkan lebih seru daripada yang dipersoalkan sekarang ini. Tentang Trinitas lah, tentang Injil lah. Ada jawaban. Kalau nggak tanya, buka Mbah Google. Ya, kita punya simbah yang paling hebat tuh, Mbah Google. Semua ada jawaban. Katakan Injil kita palsu, lihat dulu ada bahasa aslinya, bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Klik Google, nih gambarnya yang asli. Karena mereka mengatakan yang asli itu bahasanya bukan bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita mencontoh Bunda Maria. Maka kemarin saya katakan pertobatan itu tidak hanya pertobatan melakukan, tetapi juga harus ada pertobatan intelektual, pertobatan batin, dan tingkah laku. Maka setiap masa tobat adalah masa perkembangan hidup. Stephen Covey mengatakan bahwa pertama paradigma, yang kedua adalah perbuatan. Kembali lagi nanti kepada paradigma, kemudian pada perbuatan lagi. Dalam Seven Habits, kalau Anda tahu, itu gambaran yang sederhana. Dia memberikan metode. Maka peliharalah batinmu, jangan kacau, jangan panik menghadapi banjir narasi, banjir cerita, banjir kabar bohong. Yang kita cari adalah yang memberikan kabar sukacita. Yang kita cari adalah yang membawa damai, ketentraman. Dan kedamaian dan ketentraman itu seringkali menjadi tanda kehadiran Tuhan. Setiap Tuhan datang mengatakan apa? Damai sejahtera bagimu. Dan malaikat juga mengatakan shalom kepada Maria. Ya, shalom artinya damai sejahtera. Assalamualaikum, damai sejahtera bagimu. Bahasanya Arab. Nah ini yang harus kita sadari. Kita sangat luar biasa dengan kemajuan digital. Tapi itu
bahaya bagaikan pedang bermata dua, bisa melukai, namun bisa juga untuk kebaikan. Maka marilah kita menggunakan beberapa hari masa tobat ini tinggal untuk sungguh mengoreksi. Jangan kita tersesat, apalagi jangan menyesatkan. Jangan menakut-nakuti orang dengan berbagai macam dalih. Tapi jadilah kabar sukacita. Ketemu orang Katolik itu senang. Ya. Membaca Facebooknya orang Katolik itu senang. Karena kamu adalah kabar sukacita. Memberikan ide, memberikan solusi, memberikan harapan. Ya. Dan inilah watar gembira. Tidak menakutkan atau menjadi monster. Yang kedua, mari kita lakukan. Apa yang kamu pahami, apa yang kamu dengar, apa yang kamu yakini, lakukanlah itu. Dan Bunda Maria memberikan teladan iman kepada kita semua. Mengamini kabar sukacita, menerima sang firman Allah. Ya. Dan dia menerima dalam keperawanan dan kesuciannya. Dan karena menerima Roh Kudus, dia menjadi kudus dan terjadilah mukjizat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semoga mukjizat Tuhan ya, hadir di tengah-tengah kita karena Tuhan kita abadi, Tuhan kita setia, Tuhan kita beserta kita sekarang dan selamanya. Itulah Immanuel yang kita tunggu kehadirannya atau bahkan sudah hadir untuk kita syukuri. Tuhan beserta saudara sekalian, maka mukjizat Tuhan terjadi pada hidup kita. Kalau kita memahami kabar sukacita. Kalau kita menerima Yesus, rahasia terbesar yang sudah dibuka untuk kita. Bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang beserta kita. Dan mari kita lakukan kehendaknya. Bagi saya mukjizat itu just do it. Orang datang ngaku dosa pada para imam, kemudian kita bersama bertobat, baik yang mengaku maupun yang imamnya bersama bertobat bersama umat, kemudian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa yang diberikan kepadaku sebagai imamnya, diutus untuk mengampuni, maka aku mengampuni dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dosanya hilang dari catatan malaikat. Ini sudah dihapus, ini sudah hilang. Bagaimana hilang? Just do it, kerjakan. Kita berdoa untuk orang sakit, ya, lakukan kalau itu kamu yakini sebagai kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Nah, ini yang perlu. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita mesti mendengarkan Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus mencintai Tuhan. Kehendak Tuhan hanya satu menurut saya dalam hukum utama dan terutama, mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai diri sendiri. Baik, dalam khotbah saya mau tutup dengan suatu kesaksian. Ya. Ada seorang ibu, namanya Bu Sharon, itu istri seorang dokter. Dan dia sakit batu empedu. Tapi dia diam-diam tidak kasih tahu suaminya. Ya, tapi dia sangat prihatin karena dengan sakitnya ini dia tidak bisa dengan baik merawat ibunya yang sakit stroke. Maka suatu hari dia mengatakan, Romo, saya minta doa supaya saya
sukses operasi. Operasi apa Bu? Oh, ini ada batu empedu 11 di empedu saya. Saya mau operasi ke Singapura, tapi jangan kasih tahu suami saya ya. Kenapa nggak boleh dikasih tahu? Enggak, nanti kalau dikasih tahu dia operasi sendiri karena dia dokter. Saya mau cepat-cepat operasi supaya saya bisa melayani ibu saya. Saya sangat mencintai. Kemudian kita berdoa bersama. Mohon Tuhan supaya operasinya sukses. Ini permintaan ibu itu. Apa yang terjadi sampai Singapura diperiksa lagi, empedunya, batunya hilang semua. Sehingga dokter Singapura mengatakan, ini dokter Indonesia ini bohong. Kenapa dia membuat diagnosa seperti ini? Ibu tidak sakit, pulang saja, tidak usah operasi. Tuhan memberi lebih daripada yang diharapkan ibu itu. Karena ibu itu apa? Mencintai. Karena dia melakukan kehendak Tuhan, yaitu mencintai. Maka dalam kasih seringkali banyak terjadi mujizat-mujizat. Maka pikiran kita hendaknya kita penuhi dengan kasih. Akhirnya perbuatan kita akan penuh kasih juga. Tapi kalau pikiran kita rusak, dirusak oleh mass media atau kabar-kabar bohong, nah ini yang harus hati-hati. Hidup kita rusak. Maka kalau mau merusak orang, mulailah dengan merusak ideologinya, pikirannya, narasinya. Kalau pasangan muda nggak percaya, cemburu, sakit hati, ini udah rusak softwarenya, ini programnya udah rusak. Maka harus ada pertobatan batinnya itu. Baru kemudian akan menjadi perbuatan-perbuatan yang benar. Mari kita berdoa juga supaya kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita berdoa untuk bangsa kita yang sedang carut marut dengan ideologi-ideologi yang kacau-kacau, supaya kembali pada kebenaran rahmat Tuhan melalui Pancasila kita yang mempersatukan kita semua menjadi bangsa dan menjadi negara. Kiranya kita mengampuni para penyesat-penyesat. Nah, kita doakan supaya mereka bertobat batinnya, pikirannya, agar mengerti yang benar. Tapi lebih-lebih kita akan berdoa bagi para korban penyesatan. Sungguh kasihan anak-anak muda berteriak-teriak mau membunuh Jokowi. Anak kecil, saya lihat kemarin di video, menyedihkan. Ya, sehingga ini korban yang harus dilindungi, yang harus dicintai. Karena sejak kecil sudah ditanamkan kebencian-kebencian. Saudara, semoga Anda semua menjadi warta gembira. Dan saya berharap bahwa melalui saudara sekalian, mujizat Tuhan terjadi. Ya, karena kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, mencintai sesama dan diri kita sendiri. Melalui mujizat kita diingatkan kata-kata yang sering kita dengar. Action speak louder than words. Kata-kata itu berbicara lebih banyak ya, daripada kata-kata. Perbuatan lebih, action speak louder than word. Perbuatan Anda
akan menjadi kesaksian, berbicara lebih lantang, lebih terdengar daripada kata-kata kita. Mari kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.